Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat, yaitu kita bisa berpuasa di hari yang ke-8 ini. Semoga puasa yang kita jalani pada 7 atau 8 hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan hukum, yaitu berupa 5 kondisi manusia yang tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 kondisi di mana manusia itu tidak mengetahui hal apapun kecuali pengetahuan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah tentang hari kiamat. Tentu kita ketahui bahwa hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu, baik itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun malaikat maupun makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena hari kiamat hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya, hari apa, dan lain sebagainya. Manusia hanya diberi ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat hanya dikasih ilmu seperti itu. Apa itu diantaranya? Tanda-tanda kiamat di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kiamat kecil dan yang kedua adalah kiamat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk kiamat kecil adalah tanda-tandanya dimulai dari ketika wafatnya Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datangnya nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kecil dari sebagian kiamat yang Allah berikan tanda-tandanya. Adapun kiamat-kiamat besar Allah berikan ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Baik yang pertama adalah munculnya Al-Mahdi, kemudian munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan bukti tanda-tandanya saja, dan Allah memberikan ilmu seperti itu. Tidak diketahui oleh manusia kapan pastinya kiamat itu terjadi dan hari apa dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun 5 kondisi manusia yang Allah tidak beri ilmu pengetahuan yang kedua adalah tentang turunnya hujan. Kita ketahui hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan BMKG? BMKG bisa mengetahui kapan turunnya hujan dan sebagainya. Memang BMKG itu mempunyai ilmu tentang kapan turunnya hujan di mana. Akan tetapi
hanya sedikit yang diketahui oleh BMKG, Badan Meteorologi Geofisika. Apa saja yang tidak diketahui? Yang pertama, BMKG tidak mengetahui curah hujannya turun di Surabaya mana. Hanya mengetahui nanti di Surabaya akan turun hujan. Akan tetapi BMKG tidak bisa memastikan akan turunnya hujan di Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Selatan dan lain sebagainya, tidak mengetahui. Intensitas lebat ataupun ringan hujannya pun tidak diketahui. Banjir di sebelah Surabaya bagian manapun tidak ada yang mengetahui. Karena apa? Ilmu itu adalah hanya Allah yang mengetahui, dan kita hanya mengetahui sedikit tentang ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun 5 kondisi manusia yang tidak mengetahui ilmu tentang Allah, yaitu yang ketiga adalah tentang hari esok atau hari kemudian, dimana kita ketahui bersama bahwa kita bisa berencana apapun untuk membuat rencana sebaik-baiknya, akan tetapi hari esok itu hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana cirinya? Yang pertama, ketika kita sudah merencanakan sesuatu dengan matang tentang mungkin bisnis kita atau tentang pekerjaan kita, tentang apapun hal yang kita miliki, kemudian hari esoknya Allah ternyata memberikan jalan yang lain, yang tentunya itu adalah kehendak Allah. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, tentunya takdir Allah lah yang menentukan apa yang terjadi di hari esok. Sehingga manusia hanya bisa berencana saja, tapi tidak bisa memastikan apakah yang dia kerjakan esok adalah sesuai dengan rencananya. Karena ilmu tentang tersebut, tentang kejadian hari esok, hanya Allah yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang keempat dari 5 kondisi manusia yang tidak diberi pengetahuan oleh Allah, yaitu tentang janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janin adalah sosok calon bayi yang ada di dalam rahim, yang tidak diketahui apa itu yang ada di dalam. Bagaimana dengan kedokteran saat ini yang bisa USG, kemudian mengetahui jenis kelamin dan lain sebagainya? Allah hanya memberitahu tentang sedikit. Bahkan dokter ada yang salah ketika menyebutkan jenis kelamin seorang bayi atau janin yang ada di dalam kandungan. Oleh karena itu, ilmu tentang janin hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana janin yang ada di dalam kandungan itu, hidungnya seperti apa, mancung atau pesek, kemudian rambutnya ikal ataupun lurus, pipinya ada lesung pipi atau tidak, matanya seperti apa, itu hanya Allah yang mengetahui. Dan manusia tidak bisa mengetahui tentang ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang terakhir, 5 kondisi manusia yang tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, yaitu tentang hari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan pasti merasakan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kondisi yang kelima ini, yang Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia tentang kematian, yaitu bahwa kematian itu semata-mata hanya Allah yang tahu. Bagaimana ketika seorang manusia yang awalnya sehat bisa Allah ambil nyawanya, yang masih muda Allah juga bisa menetapkan kematiannya.
Jadi tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, tidak menunggu sehat, tidak menunggu balita. Semuanya kematian sudah ada waktunya, dan waktu tersebut hanya Allah yang tahu. Di manakah kita mati, kemudian kapan kita mati, sedang apa kita mati, itu hanya Allah yang tahu. Bahkan ada yang merencanakan kematian, akan tetapi jika Allah tidak menakdirkan dia mati, maka kematian itu tidak akan terjadi. Jadi ada sebuah kisah di negara lain, ada seorang laki-laki yang dia ingin bunuh diri. Kemudian diajak oleh seorang muslim untuk datang ke masjid supaya menunda kematiannya karena masih menunggu waktu hingga beberapa jam kemudian. Akhirnya seorang laki-laki tersebut mau mengikuti seorang muslim tersebut. Singkat cerita bahwa lelaki tersebut ketika jam meninggalnya itu sudah ditentukan dan ingin bunuh diri, akhirnya dengan berada di dalam kondisi masjid merasa tenang dan bisa tidur nyenyak di dalamnya, sehingga seorang muslim tersebut tidak berani membangunkan karena takut mengganggu nyenyak tidurnya orang tersebut. Kemudian ketika seorang laki-laki yang ingin bunuh diri tersebut bangun, dan beliau cerita bahwa tempat apakah ini sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak. Saya ingin bunuh diri karena saya tidak bisa tidur selama beberapa hari. Rencana kematian yang dia bikin sendiri, Allah memberikan rencana lain tentang kematiannya. Maka kematian itu tidak untuk dicari, tapi kematian itu harus dihadapi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun 5 yang disebutkan tadi kita bisa lihat bersama atau dibaca bersama di dalam surat Luqman ayat yang ke-34 yang berbunyi, Innallaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita ketahui senantiasa bernilai pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini senantiasa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.